Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tahmid Ansar, SIP MSI, salah satu dosen di program studi Administrasi Publik Universitas Lakitende. Sebagai seorang dosen, merupakan suatu kewajiban untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu di antaranya adalah bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu analisis kebijakan publik, yang mana merupakan mata kuliah wajib pada program studi administrasi publik yang terdiri dari 3 SKS dan berada pada semester 4. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengetahuan dasar analisis kebijakan publik yang akan digunakan pada mata kuliah lanjutan untuk semua mata kuliah yang saya ajarkan, termasuk mata kuliah analisis kebijakan publik. Dalam pengajaran mata kuliah analisis kebijakan publik, saya menggunakan metode DAE yang merupakan singkatan dari D untuk delivery, I untuk interaction, dan A untuk assessment. Delivery adalah suatu proses tentang bagaimana materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Pada mata kuliah ini, CPL terdiri dari dua aspek, yaitu aspek sikap dan pengetahuan. Untuk aspek sikap yakni menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Dan untuk aspek pengetahuan, mahasiswa terdiri dari yang pertama, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Aspek yang kedua, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, aspek yang ketiga adalah mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian aspek yang keempat adalah mampu menganalisis interaksi antara aktor dalam penyusunan kebijakan publik. Dari capaian pembelajaran lulusan tersebut kemudian diturunkan menjadi 5 capaian. CPMK 1 adalah kemampuan mahasiswa mengidentifikasi munculnya masalah-masalah gejala dalam pengambilan kebijakan publik. CPMK yang kedua, kemampuan mahasiswa mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan kebijakan dengan kehidupan masyarakat. CPMK 3, kemampuan mahasiswa menjelaskan kebijakan publik sebagai bagian dari kebutuhan manusia. CPMK 4, kemampuan mahasiswa menjelaskan eksistensi kebijakan publik sebagai suatu gejala empiris. Dan CPMK yang berikutnya, kemampuan mahasiswa menjelaskan pengertian dan ruang lingkup kebijakan publik. Kemudian dari capaian pembelajaran atau CPMK tersebut diturunkan menjadi 16 sub CPMK yang dibagi ke dalam 14 pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Budi Warno di tahun 2008 dengan judul buku Kebijakan Publik, dan yang kedua adalah Harbani Pasolong yang judul bukunya adalah Teori Administrasi Publik. Yang ketiga, Leo Agustino di tahun 2008 dengan judul buku adalah Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Selain itu, saya juga menggunakan referensi penunjang baik dari jurnal atau majalah yang berhubungan dengan materi yang saya bawakan. Kemudian ada juga aplikasi yang dapat didukung terlaksana mata kuliah ini, yang berupa aplikasi Play Store. Itulah tadi metode delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran mata kuliah. Selanjutnya kita masuk ke aspek interaction. Interaction adalah suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu sistem SLC atau Student Learning Center, yang merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik akan belajar lebih efektif
kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Sistem CLC sendiri terdiri dari 3 pendapat mahasiswa, yang kedua small group discussion atau diskusi. Metode ini merupakan model pembelajaran yang melibatkan antara kelompok mahasiswa dengan pengajar untuk menganalisis, menggali, atau memperdebatkan topik tersebut. Kemudian yang ketiga self-direct learning. Metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada mahasiswa, seperti juga membaca dan tugas membuat ringkasan. Itulah model aspek interaction yang saya terapkan pada pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya kita akan masuk ke aspek asesmen. Asesmen sendiri merupakan suatu proses penilaian mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Dalam aspek asesmen ada 6 indikator penilaian yang diukur. Yang pertama, kehadiran dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 10%, kuis dengan bobot 10%, keaktifan dalam diskusi dengan bobot 10%, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang akan saya lakukan dengan micro teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali melanjutkan daripada mata kuliah analisis kebijakan publik. Sebelum kita mulai daripada pelajaran hari ini, saya persilakan ketua tingkat untuk doa bersama. Para teman-teman, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan kepada Anda mengisi daftar hadir yang Bapak sudah kirim di handphone masing-masing itu dengan link yang Bapak sudah sediakan. Silakan. Sudah semua? Baik, terima kasih. Tentu pada pertemuan kita hari ini Bapak akan membahas tentang tahapan dalam proses penyusunan kebijakan publik. Yang sebelumnya atau pertemuan kita sebelumnya Bapak telah membahas dasar-dasar pemahaman kita tentang kebijakan publik itu sendiri atau analisis kebijakan publik. Namun pada pertemuan kita hari ini yang kedua, Bapak akan membahas mengenai masalah tahapan penyusunan kebijakan publik. Dalam tahapan penyusunan kebijakan publik di sini, tentu yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus mengidentifikasi dari setiap masalah yang ada. Nah, untuk mengidentifikasi daripada masalah tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Rebley di tahun 2003, ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi daripada setiap masalah-masalah kebijakan publik. Yang salah satunya adalah menemukan dan masalah yang ada atau yang disebut dengan problem. Ya. Tentu untuk proses menemukan masalah di sini tidak bisa misalnya kita lakukan dengan secara spontanitas saja, tetapi tentu kita harus melakukan penelitian misalnya apakah misalnya kita langsung mengidentifikasi masalah di mana masalah tersebut itu terjadi misalnya, atau masalah-masalah apa saja yang masuk dalam isu kebijakan publik. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi sumbernya, sumber masalahnya. Yaitu yang saya katakan tadi, ketika misalnya lokasinya sudah ada, kejadiannya seperti apa, ya, kemudian kita mencari sumbernya, ya, atau masalah tersebut apa misalnya. Ya, salah satu contoh misalnya hari ini ada beberapa masalah kebijakan publik. Salah satunya yang terbaru misalnya terkait dengan masalah kenaikan harga bahan minyak.
Panglima yang direncanakan oleh pemerintah itu merupakan salah satu isu yang nantinya akan melahirkan sebuah kebijakan publik tentang peraturan baru tentang tarif daripada kenaikan harga BBM. Ya. Kemudian yang ketiga, kita diharapkan nanti mampu kita menciptakan kalimat atau permasalahan-permasalahan yang sifatnya menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi tadi. Mungkin sebatas ini ada pertanyaan, silakan. Terkait menyangkut masalah permasalahan dalam tahapan penyusunan kebijakan publik. Saya persilakan. Ya, silakan. Saya mau bertanya kepada Bapak, bagaimana cara melakukan analisis masalah dan menetapkan tujuan kebijakan? Iya, super sekali ya. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara kita merumuskan, intinya ke sana. Iya. Merumuskan daripada permasalahan kebijakan publik, atau bagaimana caranya kita melakukan sebuah kebijakan publik. Ya, seperti yang saya paparkan sebelumnya, tentu yang harus kita lakukan adalah kita mampu mengidentifikasi masalahnya dulu. Ya, ketika misalnya permasalahan sudah ada, kemudian kita akan menuju kepada tahap selanjutnya, bagaimana proses pengambilan kebijakan itu sendiri dengan melihat substansi dasar permasalahan yang ada. Seperti itu ya. Kemudian dalam proses tahapan penyusunan kebijakan publik juga dikenal dengan penyusunan agenda atau yang disebut dengan agenda setting. Mungkin ada yang bisa memberikan komentar apa sih agenda setting ini? Silakan. Iya. Baik, terima kasih Pak. Jadi agenda itu pada umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu isu yang dapat dinilai oleh publik dan memerlukan suatu tindakan. Dan dalam penyusunan agenda itu sangat penting karena dapat menentukan isu-isu apa saja yang akan mendapat perhatian dan tindakan dari pembuat kebijakan. Iya, betul sekali ya. Kita berikan aplaus kepada. Jadi inti daripada penyusunan agenda setting itu bagaimana caranya kita mampu menggambarkan isu dari setiap isu yang ada yang kemudian nanti akan diagendakan dalam proses pembuatan kebijakan publik itu sendiri. Ya. Selain dari itu, untuk teknik penyusunan atau perumusan kebijakan atau tahapan penyusunan kebijakan yang kita lakukan berikutnya adalah dengan menggunakan merumuskan masalah-masalah kebijakan tadi. Ya. Tadi kita sudah mengidentifikasi, kita sudah mengagendakan. Sekarang yang tahapan yang ketiga adalah kita mampu memberikan atau merumuskan daripada masalah yang ada. Artinya, yang dimaksud dengan merumuskan masalah di sini, misalnya ada terdiri dari 10 macam permasalahan. Nah, ketika misalnya pada saat dalam proses perumusan masalah, ada masalah misalnya yang sifatnya sangat substansi dari masalah yang 10 tadi. Yaitu yang dimaksudkan di sini, perumusan masalah. Ya, misalnya hari ini misalnya selain daripada seperti yang Bapak contohkan tadi menyangkut masalah rencana pemerintah menaikkan harga BBM, ya, tentu mungkin ada masalah-masalah yang lain. Ya. Tetapi pada saat waktu yang ditentukan atau waktu yang ada, mungkin pemerintah mengambil inisiatif dulu untuk memastikan bahwa ini yang paling penting atau ini yang paling urgensi permasalahan yang sangat krusial yang ada di masyarakat seperti itu. Jadi sekali lagi merumuskan kebijakan itu adalah misalnya begitu banyak masalah, kemudian kita merumuskan yang mana yang lebih penting misalnya atau yang lebih spesifik atau yang lebih sifatnya urgent, ya seperti itu. Kemudian kalau kita melihat dari teori yang dikemukakan oleh Dan di tahun 2000 dengan pada halaman 132, dia mengatakan bahwa perumusan kebijakan itu adalah pengembangan, ya seperti yang saya katakan tadi, ketika ada masalah itu dikembangkan, ya, dikembangkan bagaimana kita bisa menemukan titik terangnya misalnya yang mana yang akar permasalahannya di mana, seperti itu. Selain dari itu, menurut Dan juga dia mengatakan bahwa dalam merumuskan kebijakan atau dalam perumusan kebijakan itu juga dibutuhkan alternatif, ya, yang dipilih sebagai cara atau dalam pengambilan kebijakan itu sendiri atau dalam memecahkan masalah.
Ya tentu dalam setiap permasalahan misalnya yang kita hadapi, termasuk juga di dalamnya kebijakan publik, mungkin ada alternatif yang dibuat pemerintah misalnya untuk menyelesaikan daripada setiap permasalahan yang ada. Ya. Terkait dengan teknik perumusan kebijakan publik di sini, apakah ada pertanyaan? Silakan. Iya. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya di sini, apa yang dapat mempengaruhi penyusunan kebijakan publik? Pertanyaan bagus ya. Ya, kita berikan dulu terus kepada teman-teman. Apa yang dapat mempengaruhi dalam proses pembuatan kebijakan publik? Ya. Ada banyak faktor ya, yang dapat mempengaruhi dalam proses pengambilan kebijakan atau pembuatan kebijakan publik. Salah satu poinnya adalah menyangkut masalah kepentingan. Ya. Di sini kepentingan, apalagi misalnya kalau kepentingan itu sifatnya hanya memberikan keterwakilan dari beberapa kelompok saja, itu menjadi permasalahan biasanya seperti itu. Ya. Ada kepentingan-kepentingan di sana. Tetapi pada prinsipnya dalam pelaksanaan pemerintahan dia sifatnya adalah secara umum atau tidak memilah klasifikasi yang ada. Oke. Seperti itu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah pengesahan kebijakan publik. Ya, saya ingin bertanya kepada Anda, menurut Anda siapa yang bisa mengesahkan daripada kebijakan publik di sini? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi yang berwenang dalam mengesahkan itu yang pertama Presiden, juga berperan dalam pemerintah, lembaga legislatif untuk membuat, mengubah dan mengesahkan undang-undang serta kebijakan publik dalam suatu negara itu sendiri, Pak. Iya, betul sekali ya. Kita berikan aplaus dulu. Jadi kalau kita melihat daripada pengesahan kebijakan publik ya, seperti yang dikemukakan teman Anda tadi, benar sekali ya. Salah satunya misalnya adalah seorang presiden, kemudian lembaga-lembaga legislatif ya, yang membuat kebijakan itu sendiri. Namun juga di dalam pengesahan kebijakan publik di sini ada yang ditekankan oleh menurut Islam di tahun 2000. Dia mengatakan bahwa pengesahan kebijakan publik itu merupakan proses ya, penyesuaian dan penerimaan secara bersama. Artinya, ketika misalnya aturan ini atau kebijakan ini telah disahkan, apapun bentuknya, tentu semua itu pasti memiliki proses ya, dan kesemuanya itu akan disesuaikan dengan apa yang ada misalnya atau berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian penerimanya ketika kebijakan tersebut itu sudah dibuat, setuju atau tidak setuju, or not to, ya, setuju atau tidak setuju tetap harus kita terima, ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan di pada slide ini? Ya, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Pertanyaan saya pada kebijakan publik terhadap sosial ekonomi. Iya. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Dampak kebijakan publik terhadap sosial ekonomi. Ada banyak daripada dampak kebijakan publik kebijakan sosial dan ekonomi. Mungkin ada yang bisa memberikan pada ya terkait menyangkut masalah permasalahan ini misalnya. Apa dampaknya menurut Anda? Ada dampak yang diberikan terhadap kebijakan yang dilahirkan pemerintah terhadap sosial ekonomi. Hari ini apa misalnya? Iya. Ya, selain misalnya dari kenaikan harga BBM juga dapat mempengaruhi daripada ekonomi yang ada di masyarakat. Kenapa? Karena memang dengan harga BBM tadi tentu akan mempengaruhi harga produk-produk yang lainnya. Ya, apakah misalnya jenis dengan bahan pokok dan sebagainya itu pasti akan berpengaruh. Dan di sana juga akan berpengaruh pada implikasi atau akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat yang ada dalam wilayah sekitar itu sendiri. Ya. Kemudian saya masuk ke yang berikutnya, ya, menyangkut masalah tahapan evaluasi kebijakan publik atau dalam tahapan pembuatan kebijakan publik di sini
yang terakhir adalah menyangkut masalah evaluasi. Ada yang bisa memberikan tanggapan atau ada yang bisa memberikan sebuah apa ya tentang apa itu evaluasi menurut Anda? Ya, silakan. Baik, kapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kalau diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan Bapak, yaitu pengertian dari evaluasi evaluasi kebijakan. Nah, menurut saya evaluasi adalah sebuah proses yang sistematis untuk menilai atau mengukur satu program kerja dalam suatu proyek untuk mencapai bagaimana atau hasil yang kita lakukan dalam bekerja. Mungkin itu saja Pak. Ada yang lain? Baik, ya. Jadi poinnya di sana ketika kita berbicara menyangkut masalah evaluasi, ya, evaluasi itu bisa dijadikan sebuah gambaran, tidak akan mereview apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya. Fungsi daripada evaluasi di sini adalah memberikan perencanaan yang baru nanti apa yang harus kita akan lakukan di masa yang akan datang dengan kelemahan-kelemahan yang ada sebelumnya. Ya. Proses evaluasi seperti itu. Bagaimana caranya kita mengevaluasi? Ya, banyak cara. Yang salah satu poinnya untuk kita mengevaluasi adalah melihat daripada masalah-masalah yang ada sebelumnya, yang kemudian seterusnya kita akan lakukan perumusan masalah. Kemudian ada agenda setting tadi. Setelah itu, yang kemudian selanjutnya akan dibahas ya, atau biasa disebut dalam istilah FGD, forum diskusi grup ya, akan dibahas. Apakah penting misalnya permasalahan ini untuk diselesaikan atau tidak? Atau apakah misalnya kegiatan ini atau proses ini perlu dilakukan evaluasi atau tidak? Ya sama halnya misalnya di kelas Anda ini setiap semester atau setiap akhir pembelajaran pasti akan melakukan evaluasi. Dalam arti evaluasi di sini adalah melihat sejauh mana penerimaan Anda tentang materi yang kami ajarkan kepada Anda, atau sejauh mana penyerapan Anda dengan mata kuliah yang kami sampaikan kepada Anda dan kami bawakan kepada kita sekalian. Ada pertanyaan? Silakan. Iya. Dapat apa saja yang menjadi hambatan dalam mengevaluasi kebijakan kami? Iya. Terima kasih. Ya, kita berikan apresiasi kepada contoh. Ya, apa saja yang menjadi atau apa saja hambatan salah satunya pada saat misalnya kita evaluasi. Ada beberapa hambatan dalam proses evaluasi, salah satunya misalnya adalah waktu yang cukup terbatas. Misalnya program ini sudah mau dilakukan, misalnya di tahapan berikutnya kita mau melakukan evaluasi, tapi karena waktunya yang cukup, rentang waktunya yang cukup dekat misalnya, terkadang pada saat kita melakukan evaluasi tersebut, permasalahan itu tidak clear begitu kita tahu apa masalahnya misalnya. Sementara dalam proses evaluasi, semestinya setiap permasalahan yang ada itu sudah harus kita tahu apa yang menjadi dasar pokoknya atau apa yang menjadi proses permasalahan utama di sana. Di dalam tahapan pengambilan keputusan pembuatan kebijakan tadi, tentu ada yang menjadi dasar kita dalam mengambil kebijakan atau ada yang menjadi dasar kita dalam mengambil keputusan. Salah satu misalnya yang dikemukakan oleh Georgi Arteri, dasar-dasar dalam pengambilan keputusan itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan intuisi. Intuisi di sini adalah suatu proses ya, di bawah sadar atau tidak sadar yang timbul akibat pengalaman yang sifatnya seleksi. Yang dimaksudkan di sini pada poin yang pertama di sini, ada terkadang dalam proses pembuatan kebijakan yang kita ambil itu yang sifatnya prosesnya kita tidak sadari atau bisa kita sadari. Yang dimaksudkan di sini dalam poin ini, dalam dasar pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Gerteri, tidak hanya terfokus misalnya pada pengambilan keputusan yang dari pemerintah itu sendiri, tetapi yang juga dalam pengambilan keputusan yang sifatnya individu atau kelompok. Ya. Ada terkadang keputusan tanpa kita sadari atau kita mengambil keputusan tersebut, memang prosesnya kadang kita tidak sadar, langsung kita membuat keputusan misalnya. Ya. Yang sifatnya spontan. Ya, salah satu poinnya misalnya ada sesuatu
yang sifatnya mungkin menyangkut masalah urusan-urusan yang terkait dengan perkuliahan Anda misalnya. Kemudian yang berikutnya, ya, apa yang kita lakukan, dasar-dasar dalam mengambil keputusan. Caranya seperti apa? Tentu yang berikutnya adalah kita melihat berapa banyak waktu yang harus kita gunakan. Kita mengambil keputusan tersebut, kita juga jangan lupa memperhatikan waktu yang ada. Ya, apalagi misalnya kalau keputusan tersebut dibutuhkan dalam waktu yang cukup singkat. Di teori ini yang dikemukakan oleh Gary tadi, yang mengungkapkan bahwa salah satu poin yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan itu adalah waktu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah melihat daripada masalah atau pengaruhnya yang cukup terbatas. Yang dimaksudkan di sana adalah pengambilan keputusan yang memberikan kepuasan kepada umum adalah kita melihat daripada tingkat pengaruh dari keputusan yang kita ambil, apakah cukup berimplikasi atau berpengaruh secara atau tidak. Apalagi misalnya ketika kita berbicara tentang kebijakan publik, maka tentu setiap keputusan atau setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus sifatnya memberikan kepuasan kepada masyarakat atau secara umum seperti itu. Baik adik-adik sekalian, masih menyangkut masalah tahapan pembuatan kebijakan. Tentu di sana tidak akan terlepas dari yang disebut atau yang dikenal dengan proses atau alur proses dari pembuatan kebijakan. Apa saja misalnya yang kita harus lakukan atau skemanya seperti apa pada saat kita melakukan prosedur pembuatan kebijakan publik. Yang pertama, seperti yang saya kemukakan di awal, itu dimulai dulu dari perumusan masalah atau penyusunan agenda. Ya tentu di sana perumusan masalah seperti yang saya kemukakan tadi, kita sudah mulai mengidentifikasi dari semua permasalahan yang ada yang menjadi masalah yang sangat signifikan dan perlu dibutuhkan pembuatan kebijakan publik. Kemudian peramalan atau formulasi, ya formulasi kebijakan. Ya. Formulasi yang dimaksud di sini banyak hal misalnya. Ya, adalah seperti peramalan yang dimaksud di sana adalah peramalan yang sifatnya melihat fenomena yang ada di kalangan masyarakat. Kira-kira misalnya kalau dikeluarkan kebijakan seperti ini, apakah ada dampaknya kepada masyarakat atau begitu banyak dampak yang diberikan kepada masyarakat atau tidak? Ya, diperkirakan. Ya, pasalnya dari peramalan misalnya itu sudah diperkirakan sejauh mana misalnya kebijakan ini bisa diterima di lingkungan masyarakat. Kemudian disebut yang berikutnya ada yang disebut dengan implementasi adopsi kebijakan. Adopsi kebijakan yang dimaksud di sana adalah kita mengambil beberapa kebijakan, misalnya kita melakukan sebuah studi banding. Kemudian kita melihat di sana ada beberapa poin kebijakan tersebut bisa kita adopsi atau bisa kita ambil atau bisa kita lakukan di negara kita atau di wilayah kita. Salah satu contoh misalnya di tempat kita berada hari ini, di lingkungan kita, mungkin bisa saja misalnya seorang warga bupati misalnya mengambil dari adopsi dari kebijakan di wilayah lain, kemudian dibawa ke sini karena memang dilihat atau dirasakan kira-kira sudah bisa digunakan khususnya di wilayah kita seperti itu. Kemudian pemantauan implementasi kebijakan. Dalam arti pemantauan di sini adalah proses pengawasan juga yang terjadi di sana setelah kebijakan tersebut berjalan. Akan dilihat implementasinya seperti apa. Apakah ada dampaknya atau tidak? Ya. Akan dilihat dampaknya seperti apa. Apakah dampaknya itu lebih banyak memberikan kemaslahatan kepada masyarakat atau tidak. Yang terakhir adalah penilaian kebijakan. Ya, proses penilaian kebijakan di sini tahapannya juga termasuk tadi di evaluasi. Dalam evaluasi tersebut akan dinilai sejauh mana kebijakan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.